Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan mendesain sebuah website sederhana menggunakan HTML dan juga CSS. Mungkin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bagaimana menggunakan properti-properti yang bisa digunakan dalam perancangan sebuah web dan juga melayoutingnya. Kali ini kita akan praktikum atau studi kasus bagaimana kita akan merancang website sederhana seperti ini. Ya, website sederhana seperti ini. Nah, ini untuk webnya simpel saja. Nah, jangan khawatir, nanti akan saya pandu bagaimana cara membuatnya dari setiap bagian-bagian. Ya, bagaimana mengodingnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana setiap dari properti-properti yang digunakan dalam CSS dan juga beberapa tag-tag yang digunakan. Nah, di sini ada komponen website semuanya. Secara keseluruhan ini dalam bentuk landing page. Di bagian atas ada header dalam bentuk navigasi, di mana ini bisa kita klik seperti ini. Jika kita klik pendidikan, dia akan menuju ke satu halaman itu juga, tapi dia akan menuju kepada bagian atau section pada bagian riwayat pendidikan. Kalau saya klik soft skill, dia akan menuju kepada bagian soft skill. Begitu juga dengan kontak seperti ini. Dan juga ada footer untuk identitas kan gitu. Oke, ini aja sampel dan ini kalian akan saya pandu bagaimana membuatnya secara perlahan. Oke. Di sini tadi navigasi ya, ada tombol navigasi dan logo, kemudian ada banner besar, itu biasa disebut dengan hero image, kemudian ada teks utama di sini dalam headernya ya, yang bisa bergonta-ganti. Kemudian ada button di sini. Ada button, ketika di hover atau diarahkan kursor mouse kita ke tombol tersebut akan ada interaksinya seperti apa. Nah, kemudian kita menuju ke bawah. Kalau scroll ya tanpa diklik, ini tadi kalau diklik langsung ke menuju pada sub-sub bagiannya. Kalau yang ini kita kalau scroll, yang tadi juga bisa di hover atau diarahkan mouse, dia akan berubah warna. Begitu juga dengan ini soft skill. Nah, kontak ini saja gambar dan juga teks pendukung. Oke, langsung saja. Persiapkan semua software yang ada. Kita akan menggunakan text editor modern. Anda bisa menggunakan Sublime atau VS Code, Bracket atau lain-lain lah. Yang penting bisa kita gunakan. Nah, ini kita masih dasar, itu murni menggunakan CSS dan HTML ya. Murni menggunakan HTML dan CSS juga. Semuanya kita nanti akan gunakan tag-tag dan properti dari masing-masing bagian tersebut. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita memulai project studi kasus ini, ya ini kita akan mendesain sebuah website untuk homepage pribadi gitu ya, personal website sendiri. Nah, ini saya pakai icon manga yang cukup masterpiece ya gitu ya, Saitama kebala botak, tapi mempunyai sebuah kekuatan. Oke, lanjut lah, nggak usah bahas itu. Nah, lanjut kemudian kita masuk, sebelum kita melakukan coding, kita buat folder dulu seperti biasa. Diletakkan mungkin di sini, kita buat folder, new folder. Buat aja personal website gitu. Personal website. Oke. Nah, di dalam personal website ini, tentunya kan di dalam web ini dia banyak komponen-komponen gambar ya. Kalau yang ini dia murni tombol, button. Yang ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan menggunakan 7 gambar itu. Nanti gambar ini akan saya sediakan pada drive di Google Classroom kita. Nanti download saja di pertemuan 15. Nanti tinggal download di situ. Ini nanti saya kopikan. Ini saya ada gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 ya, atau 8 nanti kita lihat. Nah, ini
kopikan aja satu foldernya, nanti copy, letakkan di folder Anda personal website siapa gitu namanya. Ini personal website, ini saya rename aja Edi Kurniawan, pokoknya gitulah, atau Saitama lah, Muhammad Saitama. Nah gitu, sampel aja. Oke, dalam folder itu jadi ini ada gambar, nanti gambar ini akan kita masukkan ke dalam codingan kita, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah ini kita masukkan foldernya seperti biasa ke Sublime kita ya. Di sini masukkan aja, biar gampang. Udah, gitu. Oke, seperti biasa lagi. Kita simpan dulu filenya, ya, karena simpan dulu. Ctrl S atau file save. Nah, kemudian kita masuk ke folder ya, folder tadi. Nah ini, nah, personal website. Nah, pertama ketikkan index.html, kemudian disimpan. Ya, kemudian kita buat baru lagi. Oh ya, sebelumnya kita akan menggunakan teknik penempatan CSS, yaitu external CSS. Jadi kita biar gampang kita bagi dua untuk layout dari tampilan Sublime Text ini ya. View, layout, kemudian dua kolom ya. Kemudian letakkan sini mouse-nya, kemudian simpan lagi, file save di sini ya. File save. Nah, kemudian ketikkan style.css. Sebenarnya namanya bebas, yang penting .css. Oke, berarti di dalam folder tadi, folder personal website tadi, itu ada komponen gambar di dalam folder. Kemudian sejajarnya itu ada file HTML dan juga file CSS. Oke, sekarang kita buat struktur dasar dari HTML-nya. Ketikkan HTML, tekan tab. Nah, ini judulnya personal website gitulah. Ini untuk title, untuk judul di dalam web browser kita nanti. Nah, yang ini kita hubungkan nanti karena kita pakai teknik eksternal CSS, jadi langsung saja kita hubungkan ke file CSS ini. Syaratnya harus satu folder ya dengan file indeksnya ini biar gampang dimanggilnya. Kalau di folder yang lain bisa saja, tapi harus diberlakukan relative URL gitu ya. Oke, ini ketikkan aja link, ketikkan tab, ketikkan nama filenya style.css seperti itu. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan tinjau ulang mengenai tampilan-tampilan ataupun komponen-komponen webnya. Oke, sini dia ada navigasi ataupun yang digunakan untuk bermanuver dalam web ini, gunanya untuk berinteraktivitas supaya kita dapat mengakses setiap konten-konten yang ada di dalam web. Nah, itu ya. Oke, nah kemudian kita satu-satu. Pada bagian body ini, tentu di dalam HTML ini kita harus masukkan setiap konten yang ada. Nah, ini kita menggunakan sebuah list di sini untuk menunya, dan juga kita menggunakan komponen heading. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan kenalkan komponen display. Ya, ini istilahnya dia kotak-kotak. Nah, ini di dalam website ini sebenarnya dia terdapat kotak-kotak nih. Ini kotak satu. Di dalam kotak ini ada kotak lagi, yaitu kotak untuk biodataku, kemudian kotak untuk navigasi ini menunya, kemudian ini ada kotak besar, ini juga ada kotak-kotak yang lain. Nah, kotak-kotak itu kalau kita dalam layouting itu biasa disebut dengan display dan juga box model. Nah, gitu ya. Oke, dan juga box model. Nah, sebelumnya kalian harus biasanya jangan
takut ya untuk melihat coding-coding yang banyak, karena ini lumayan nggak sedikit kan gitu kan. Ini akan kita coba. Pertama kita buat untuk navigasi yang atas dulu ya. Kita akan buatnya secara berurut dari atas terus ke bawah ya. Nah, nanti ikuti pelan-pelan saja. Nanti kalau nggak paham ya diulangi lagi videonya kan gitu. Oke. Nah, kita buat dulu kotaknya ya. Kita buat dulu kotaknya di sini. Ini kita menggunakan satu div dulu ya. Kita ketikkan div seperti ini. Ketikkan div. Intinya kita akan buat kotak atau display. Div, kemudian kita masukkan, tekan tab. Nah, gitu ya. Dan di enter. Oke. Nah, di situ kita masukkan komponen H2 ya, tekan tab lagi pada Sublime ya. Kemudian ketikkan biodataku situ. Oke, ini untuk yang itu ya, untuk yang biodata. Nah, kemudian kita akan buat yang ini. Oke. Ketikkan div gitu ya. Div, kemudian kita buat nanti di sini kita masukkan kelas-kelas di div-divnya ini kan gitu. Jadi kita tahap ini div kedua itu kita untuk mengisikan yang menu yang ini kan gitu. Yang biodataku ini sudah. Nah, kemudian kita masukkan komponen menu, yaitu kita pakai unordered list, pakai ul. Kemudian di dalam ul ada list item ataupun li. Ketikkan li, tekan tab. Ul tadi gitu juga sama ya. Nah, kemudian kita akan di sini nanti kan jadikan sebuah link. Buat link dia pakai apa? Pakai href a, tekan tab, href itu ya. Baru di sininya diketikkan apa namanya nih? Hi, oke ya. Hi. Oke, kemudian biar cepat di copy-copy saja sampai 4 ya. 3 lagi berarti. Paste. Ya. Kemudian ketikkan pendidikan, soft skill dan kontak. Soft skill, yang ini kontak. Oke ya. Nah, itu komponen pembentuk utamanya dulu. Nah, gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Ctrl S. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Klik kanan, open in browser. Apakah dia kontennya sudah ada? Oke ya. Jadi komponen yang pertama ini, yang ini. Kemudian yang ini kita sudah ada yang ini. Nah, ini nanti kita lakukan styling kan gitu ya. Oke. Nah, oke, tahap selanjutnya ya, di tahap selanjutnya kita buat dari step ini biar nanti gampang dikenalinya ya. Kita kan sudah belajar mengenai selektor ya, mengenai selektor, dimana kalau di selektor umum kita menggunakan tag-tag yang ada di dalam komponen HTML itu sendiri. Bisa menggunakan P, bisa menggunakan H1. Kali ini kita menggunakan yang display. Nah, di display ini nanti ya, ini nanti kita masukkan sebuah kelas ini. Ketikkan kelas. Nah, nanti yang ini kita jadikan logo, buat namanya aja logo gitu. Kelasnya logo gitu ya. Nah, kemudian pada bagian yang ini, nah pada bagian yang menunya itu kita akan buat aja yang gampang, buat kelas menu. Nah, gitu ya. Nanti ini yang akan jadikan selektor yang kita panggil pada styling di CSS gitu ya. Oke, kemudian mereka ini itu akan dibungkus oleh sebuah kotak ini. Nah, yang akan dibungkus oleh sebuah kotak ini lagi. Masing-masing ini kan mempunyai div, ini div lagi. Tapi mereka ini dibungkus dengan div lagi. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita harus
masukkan kedua ini biodata dan menunya ini ke dalam satu div. Ini dari di enter ya. Di sini kita buat, ketikkan div ini, tekan tab, ini kopikan ke paling bawah ini. Nah gini. Nah gitu ya. Jadi tengok urutannya nih. Div ini berada di dalamnya, ada div ini satu yang kelas logo. Membedakan div, lihat aja kelas-kelasnya biar gampang memfilternya, mana yang ini untuk ini kan gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, jadi div ini nanti kalau dia ditampilkan, sebenarnya dia nggak ngaruh apa-apa. Nah, kalau kita refresh ya tetap sama, karena div itu ibaratnya dia sebuah kotak. Ya, kotak transparan. Kecuali kalau kita beri warna. Kalau yang ini kan dia kotaknya sudah diberi warna, makanya dia bisa kita sesuaikan untuk warnanya kan. Nah, gitu. Nah, kemudian di CSS-nya sendiri ya. Ini kita pakai logo tadi ya, menu ya. Di CSS-nya sendiri kita definisikan. Oke. Ini kita sistem pembelajarannya kita langsung membahas dan juga langsung studi kasus ya. Walaupun mungkin di dalam penyampaian saya sebelumnya itu tidak saya sampaikan, kan gitu kan? Tidak saya sampaikan, tapi sini dibuat, berarti itu kalian harus mengikuti saja. Nanti saya jelaskan. Nanti kalau kurang paham juga bisa ditanya, kan gitu kan? Oke, langsung saja. Nah, ini kemudian kita buat selektor. Kita pakai selektor untuk semuanya CSS. Tolong rubah. Ini kita mau nyeting semuanya, karena kan kalau sebenarnya di dalam pembahasan layouting itu sendiri, ya, di web itu sebenarnya dia memiliki sebuah standar display yang memiliki jarak, margin dan padding khusus gitu kan. Makanya kita harus reset dulu, yaitu kita masukkan komponen margin gini, margin. Kemudian marginnya ini buat aja 0. Kemudian ketikkan padding seperti ini, buat aja 0 juga. Berarti 0 ini 0 pixel ya. Nah gitu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi di sini. Nah, nanti kita panggil paling atasnya div logo ya, kotak logo untuk yang meletakkan logo biodata itu dengan yang menu ini dibungkus dengan sebuah div. Nah, div ini juga harus kita kasih kelas biar supaya bisa kita panggil nanti pada stylenya. Kita jadikan selektor. Kelasnya buat aja namanya navigasi gitu ya. Navigasi. Oke, berarti kan kita tinggal panggil navigasi, logo, menu, kemudian isi kontennya kan gitu kan. Isi komponen-komponennya. Oke. Kemudian lanjut, yaitu kita panggil navigasinya, kita akan membuat kotaknya dulu. Kita akan membuat kotaknya ini supaya gampang. Ketika navigasi seperti ini. Oke. Pakai titik ya. Kalau kita kelas pakai titik. Oke, navigasi. Kita akan kasih warnanya dulu. Jadi div ini kan kotaknya dia transparan. Biar dia bisa warna, berarti kita kasih warna. Nah, warnanya itu kita menggunakan teknik background color, background CSS ya, yaitu menggunakan background color. Kali ini kita akan membuat, kalau yang ini saya tadi sudah catat warnanya, ini sesuai dengan seperti warna-warna Facebook, mirip itulah. Untuk warna kan bisa gunakan kode warna, kode hexa, dan juga RGB kan. Kalau warna kan bisa gini aja, blue kan gitu kan. Tapi kan kita kadang nggak tepat warnanya kan gitu kan. Nanti warnanya dia nggak, ya kita simpan dulu. Ini lupa simpan. Nah, kemudian kita refresh. Oke, jadi ini contoh warnanya ya. Jadi dia dibungkus dalam satu div besar yang panjang ini, kemudian ada komponen-komponennya kita bungkus gitu kan. Oke, tapi birunya ini kurang tepat gitu kan dengan warna ini. Ini sementara birunya lebih lembut dan ini terlalu kontrasnya terlalu berlebih ya. Jadi kita harus gunakan biar pas, kita pakai kode hexa. Nah, kode hexanya ini tadi sudah saya catat, yaitu 3B 4997. Nah, itu
Itu ya untuk itu. Kemudian saya simpan, kita rubah, refresh. Nah, oke, jadi ya. Jangan khawatir, nanti ini kita akan setting semua, akan saya styling sehingga dia jadi seperti ini. Akan saya pandu seperti itu ya. Ikuti saja pelan-pelan. Oke. Di navigasi ini, kotak besar ini apa aja nanti propertinya. Oke. Ini kita atur untuk width-nya, buat aja biar ya nggak lari, walaupun dia sudah panjang, tapi kita kasih komponen 100 satuannya pixel ya, 100 pixel sehingga dia memenuhi semua layarnya kan gitu ya, 100 pixel. Kemudian kita kasih nanti height-nya itu kan ini kita tentukan nih kan, ini kan belum tahu besarnya berapa, tingginya kita tentukan yaitu 70 pixel saja, 70 atau 80 ya, tes dulu aja, 70 pixel seperti ini. Kemudian di sini bisa kita atur, udah kita simpan seperti ini, kemudian kita refresh. Nah gini ya, jadi 70 pixel ya, jangan khawatir ini melebihi, jadi dia ini overflow ya, jadi nanti bisa kita setting. Nah kemudian setelah itu untuk navigasi ini sudah, berarti kotaknya sudah. Kemudian apa lagi? Nah sekarang kita akan definisikan si logo ini ya, si logo ini kita panggil. Kita tadi udah buat background dasarnya untuk meletakkan navigasinya kan. Oke, sekarang kita akan panggil logo, kita akan panggil div yang ini, ketikkan titik kalau kalian pakai kelas, logo seperti ini. Kemudian buka kurung awal, otomatis dibukakan sama Sublime, ditutupkan. Kemudian kita atur untuk yang atasnya ya. Untuk yang atasnya ini nanti bisa kita atur dulu. Oke, tapi sebelumnya kita buat dulu deh font family-nya. Family-nya biar dia seragam. Kita pakai apa ya? Calibri. Ini pakai Verdana aja deh, Verdana. Oke. Kita simpan dulu. Kita tampilkan. Oke, berubah ya. Nah, kemudian untuk colornya nanti di dalam navigasi ini warnanya putih, buat aja lah warnanya colornya putih, colornya putih, fontnya ya. Buat simpan, refresh. Oke, jadi putih ya. Oke, kenapa ini nggak putih? Oke, nanti saya tunjukkan gimana stylenya. Oke, kita kemudian ke bagian logo ini dulu, ke bagian logo dulu ya. Udah, biar supaya untuk bagian atasnya ini kan dia terlalu dempet nih, ini kita akan kasih jarak ya, jarak antara luar. Jadi dalam CSS layouting itu ada margin itu jarak terhadap dari kotak terhadap bagian luar. Kalau dia padding sebuah kotak terhadap kontennya bagian dalam, nah gitu. Berarti ini bagian luar, kita kasih marginnya buat aja marginnya biarkan kita langsung padding saja, marginnya tetap segitu aja, nanti kita buat padding ya. Padding ada right, left, top, bottom. Nah, ini kita pilih yang atas dulu, padding top buat aja 10 pixel seperti ini. Nah, sehingga dia memberi jarak. Nah, gitu ya. Lebih kurang deh, kayaknya kurang besar. Klik aja 20 pixel. Press, nah biar tengah ya. Kemudian berapa lagi? Padding bottomnya deh, biar agak ke tengah juga. 10 pixel. Nah, gitu ya. 10 pixel. Kemudian yang leftnya juga kita buat berapa nih kira-kira? 30 deh. 10 pixel. Nanti kalau kurang pas bisa di setting sendiri ya. Oke, jadi udah ke situ ya. Agak ke tengah dia. Nah, kemudian di sini kita masukkan, kita akan merubah yang ini. High pendidikan soft skill, menunya ya. Menu kita akan mengurusi semenunya dulu, yaitu kita panggil untuk
kelas menu, sini menu ya, seperti ini. Kemudian biar supaya menunya marginnya ini nanti saja deh, menu kita akan, oh ya, ini kita buang dulu garisnya, kemudian warnanya kita rubah dulu lah ya, kita rubah dulu warnanya, kemudian garisnya kita buang karena kan ini warna otomatisnya warna biru ya. Oke, sementara kan udah dikasih white tadi di bagian navigasi. Oke, menu ini buat aja full CSS, tolong rubah bagian LI kan gitu kan, cari tag LI di dalam ul, kemudian di dalam kelas menu gitu ya, rubah tipenya atau lifestyle-nya. Ini kan ada, nanti kan ada gini titik-titiknya nih, nah I-nya kan ada itunya, buat aja list stylenya buat aja non, seperti ini untuk menghilangkan, sebenarnya ada sebelah sana dia titik-titiknya. Kemudian biar supaya dia ke samping kemari, ini kan dia komponennya kalau dia full akan di, dan all order list dan unorder list itu dia displaynya dia blok, jadi dia ke samping, ke bawah, sorry. Kemudian kita akan buat sehingga dia menjadi inline ataupun menjadi sejajar. Nah, itu kita menggunakan properti yang namanya display. Nah, displaynya itu nilainya kita paksa menjadi inline block seperti ini. Nah, kemudian kita refresh sehingga dia menjadi ke samping seperti ini kan. Nah, kemudian kita akan hilangkan garisnya nanti. Tabok cuma jangan yang di sini. Nanti kita masukkan langsung di yang A-nya kan gitu kan, karena yang bergaris ini adalah A-nya gitu. Kemudian kita akan membuat di sini, ini sudah lah ya. Ntar ini setelah ini, oh ya, langsung masuk ke A-nya, gini aja, titik menu CSS, tolong carikan saya kelas menu yang di dalamnya ada UL, di dalamnya ada LI, kemudian di dalamnya ada A, nah gitu ya, ada A, tolong ya, text decorationnya itu berarti garisnya ya, kan biasanya text decorationnya ada underline, apa lain dan lain. Text decorationnya ubah menjadi non atau dihilangkan, coba dilihat, nah dia hilang garisnya nih. Kemudian rubah warnanya menjadi putih. Kita simpan, refresh. Ini dia ya. Nah, kemudian di sini supaya dia bisa kemari gitu kan. Ini kan dia tepat di bawah di biodata ini. Supaya bisa ke samping itu ada namanya teknik floating ya. Floating itu dia memaksa sebuah objek apakah dia harus di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah gitu. Nah, ini kita harus buat dulu deh di sini di mana ya? Oh, di sini nanti kita buat float. Oh, berarti di logo nih. Ya, kalau nggak salah di logo ini. Nanti kita ya di logo. Oke, coba. Nah, kita buat dulu. CSS, tolong buat bagian logo itu floatnya left gitu, left seperti ini. Nah, kita refresh, nah dia kan menjadi sejajar dengan ini. Nanti kita tinggal ngatur paddingnya ke atas berapa, bawah berapa, samping berapa gitu ya. Nanti kita tinggal ngatur saja, kemudian jaraknya. Oke, ini tadi letakkan floatnya di logo ya, biar logonya ke kiri kan, otomatis dia nanti ke kiri. Nanti ada juga kalau kita menggunakan teknik menggunakan float ini, kita harus membersihkan floatnya karena itu akan membuatkan namanya overflow-nya dia menaik ataupun membuat nanti di bawahnya itu berantakan, karena dianggap kalau kita menggunakan float ini dianggap dia kontennya itu sudah tidak ada dimensi yang sama.
Nah, gitu kan. Oke, lanjut. Nah, kemudian logonya kita buat di sini. Mungkin nanti jaraknya kita geser lah dari biodata dan si menunya ini sehingga dia ke kanan. Nah, gitu ya. Kita dorong saja. Dorongnya itu pakai margin. Nah, gitu ya. Berarti letakkan di sini aja ya, di atas bawah logonya aja. CSS tolong ubah pada kelas menu stylenya margin left seperti ini. Buat aja 500 pixel. Nah, berarti margin left dari H ini dia akan mendorong seperti ini. Nah, gitu. Dari sini didorong. Set, gitu. Ini kemarin ini jaraknya dia 500. Kalau kurang bisa kita tambah ini. Pokoknya buat aja 800 deh. Nah, saya rasa cukup sih segini. Kemudian ini kan terlalu dempet dengan yang di atas. Kita akan dorong ke bawah. Nah, berarti margin top ya. Pakai margin top itu besarnya 30 pixel. Nah, kemudian kita simpan, kita refresh. Oke ya. Di menu ya nggak apa-apa, ini pixel. Kemudian nanti, tapi jangan khawatir, ini kenapa seperti ini, nanti kita buat supaya dia, ini kita buat padding, sorry padding aja. Oh ya, ini dia kedorong ya, buat aja padding gini, padding top. Tadi keketik lah. Nah, jadi dia ke bawah. Apakah sudah sejajar ya, atau ketinggian kita buatlah mungkin 28 atau 28 aja. Nah, kurang 27, kita refresh, udah segitu aja lah. Nah, kemudian ini menunya kan dia ada jarak nih, nih ada jarak. Kemudian ketika diarahkan mouse ini, itu namanya hover. Ketika diarahkan mouse pada suatu menu, dia akan menunjukkan interaktivitas. Nah, seperti ini. Itu nanti menu ini letaknya sudah tadi, ini sudah, kita tinggal kasih jarak. Nah, ngasih jaraknya nanti itu di sini aja deh, menu LI ya. Nah, ini kita kasih margin right-nya menu LI ini ya. Kita kasih logo ini dari sini, kita nanti atur margin. Nah, gitu. Margin right-nya kita buat margin right. Oke, ini kita buat 50 pixel saja, mungkin cukup ya. 50 pixel. Nah, jarak kanan ya, sehingga dia bisa margin left dia ke sini. Jadi ini si masing-masing komponen ini dorong ini dorong ini gitu ya. Ini kontaknya kok besar. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah jadi nih menunya. Kita tinggal lakukan langkah selanjutnya aja. Nah, kemudian kita lanjutkan supaya ini apa lagi? Ini ya, supaya dia ketika mouse diarahkan ini, kemudian dia merubah propertinya seperti ini. Itu kita pakai hover. Ya, hover itu ketika mouse diarahkan pada sebuah menu. Nah, kita buat dulu ya, sama propertinya yang ini kita akan kenai si A ini, karena yang akan diarahkan itu kan si hovernya itu. Titik menu CSS logo menu ul li kan gitu kan, yang ada di dalam A. Nah, kemudian ini, nah ketika hover seperti ini, enter, itu ya, itu dia selektor tambahannya. Kemudian ini warnanya apa, abu-abu muda ya. Oke, colornya like sky blue, pokoknya gitu aja. Nah, kemudian ketika diarahkan jenis font stylenya
dia miring gitu kan, berarti italic. Simpan, coba kita refresh. Oke. Nah, oke ya, seperti itu dia. Oke, jadi untuk bagian navigasinya pada bagian headernya ini sudah. Nah, berarti kita tinggal bangun yang ke bawahnya. Ini berarti ini pembungkusnya. Nah, gitu. Nah, kemudian enter aja untuk memisahkan biar enak bacanya nanti. Nah, kita buat dulu habis ini. Nah, komponen ini ya. Komponen yang ini yaitu dia hero image ataupun banner besar, di dalamnya ada foto, ada konten-konten yang lain. Ini agak banyak nih. Oke, kita tes dulu ya. Nah, dah yang ini kita buat habis kita buat div lagi di sini, berarti kita harus buat div lagi besar seperti ini. Nah, gitu kan. Berarti buat kotak, kalau yang tadi kan kotaknya kecil, ini kita buat kotaknya agak besar. Nah, kita bangun sebuah kelas, kita buat aja buat kotak baru namanya div ini. Tekan tab. Ya. Kemudian buat aja langsung aja ya kelasnya ya. Kelasnya namanya apa ya? Banner aja lah biar familiar. Kemudian bannernya ini kita masukkan ini gambar ya. Di dalamnya ada gambar, kemudian ada teks seperti ini, kan gitu kan. Kemudian ada tombol. Oke, kita masukkan konten-kontennya lah. Banner, kemudian ada img, kan gitu kan. Img, tekan tab. Nah, untuk masukkan gambar img src dan dibuatkan sama Sublime. Gambarnya itu kita gambar ini. Cari yang gambar pas foto boleh, kalau Anda mau eksplorasi pakai foto Anda sendiri nggak masalah. Nah, saya pakai yang ini. Karena dia berada di folder gambar, berarti kan dia relatif WR image-nya, source-nya ya. Berarti ketikan gambar, tergantung nama dari folder kalian lah, ini apa. Sama titik png. Nah, gitu. Nah, ini kontennya saya masukin dulu aja lah. Kemudian setelah itu ada hi gitu. Berarti itu besar tuh. Kita pakai A1 saja. Seperti ini. Ya. Ketikkan hi. Kan. Kemudian nama saya Saitama. Biar lebih Muhammad Saitama kan gitu. Nah, kemudian atau M aja lah disingkat. Muhammad Iqbal, Muhammad Jalani, ini Muhammad Saitama. Gak apa-apa ya, santai saja. Nah, kemudian setelah itu ada paragraf salam hangat dari saya, gitu ya. Berarti buat paragraf salam hangat dari saya dan semoga kamu sehat selalu, dan semoga kamu sehat selalu. Nah, ya. Kemudian ini di bawahnya ada tombol. Kita akan pakai href ya. Pakai link seperti ini. Dan di dalam href ini nanti kita masukkan berupa tag ya, namanya tag button. Ini HTML5 sebenarnya. Button, tekan tab, button ya, button. Tekan tab. Nah, tekan aja selengkapnya. Nah, gitu ya. Nah, ini udah. Kemudian kita simpan, kita lihat kontennya sudah tampil atau belum.
Nah, ini ya menunya nih. Ini tombol selengkapnya, ini ada nama Saitama. Nah, kemudian ada fotonya. Ini kita cek lagi masing-masing dari satu. Nah, sekarang kalau sudah kita masukkan kontennya, sekarang saatnya kita untuk melakukan styling. Nah, gitu ya. Kita akan saatnya untuk melakukan styling. Nah, yang pertama kali kita styling yang mana? Yang tentunya yang ini, banner dulu kita panggil. Sama seperti tadi. Menu ini kan. Menu ini atau menu ini di dalam navigasi, ya kan? Navigasi ini dia warnanya apa, nah gitu. Lebarnya berapa? Oke, ini kita tentukan. CSS, tolong cari selektor namanya banner atau kelas banner, rubah di dalamnya itu background colornya samakan aja lah. Nah, yang tadi kita biar nampak bedanya, kita kasih sedikit warna beda lah, warna lain sedikit. Kita copy aja misalnya. Kodenya ini saya besar lah ya. Nampak ya? Semoga nampak kelihatan lah. Oke. Kodenya ini kemudian kita rubahkan aja lah sedikit aja. Ini kalau ini kita kasih 5, itu biasa agak lebih berubah tuh. Makanya agak lebih tua. Nah, gitu ya. Kemudian tingginya itu berapa ya? Kayaknya besar nih. Kita coba dulu aja 500 pixel. Nah, gitu kan. Kemudian nanti simpan, kita refresh. Oke, ini ya 500 pixel. Oke, udah jadi. Kemudian biar dia gampang, ini akan kita kecilkan dan kita custom style-stylenya. Yang untuk ini kita buat tingginya, kemudian kita jadikan komponen-komponennya. Kalau yang dia teks ya, teks align-nya kita jadikan ke tengah aja ya, center, kemudian ya biar ke tengah dia, baru nanti kita lakukan styling yang ini. Kayaknya kurang, udah 500. Kemudian kita akan melakukan settingan pada bagian ini ya, si Wak Saitama ini. Nah, berarti CSS tolong rubah kelas banner ya, banner tapi di dalamnya biar karena ini dia IMG ya, IMG gitu, IMG image itu. Biar dia buat bulat seperti itu, kita butuh properti namanya border radius. Mana border radius? Border radius. Nah, ini kita buat aja paling berapa kira-kira ya. Border radiusnya mungkin coba 100 pixel aja lah ya. Oke, kita refresh. Oke, segini ya, kurang besar. Atau kecilin dulu deh gambarnya, kayaknya kebesaran tuh. Nah, ini tingginya ya, tingginya itu buat aja 100 pixel gitu. Si Saitamanya nih, kecil ya, oke kurang besar, buat aja tambah 50 pixel lagi. Nah, segini kayaknya. Kemudian detailnya di sini ada bordernya ya, border ya, border besarnya berapa, 6 pixel. Kita pakai shortcut penulisan border ya. Tipenya apa, solid kan, ada yang apa namanya dash kan gitu kan, ada yang dotted. Kita pakai yang solid ataupun yang langsung garis lurus gitu kan. Kemudian warnanya apa, putih kayak gitu. Oke, udah ya. Kemudian
pada bagian ini kita ini kasih warna putih dulu deh yang bagian-bagian ini. Hai, nama saya Saitama. Itu di banner kalinya. Di banner atau di teksnya nanti di P ya, kita buatkan aja lah nanti ya. Di banner H2-nya gini. Titik banner. Ini kan kalau titik banner ada spasi berarti dia di dalam gitu ya. Kalau koma dia dan. Banner H2 ini kan H2 atau berapa ini? H1 ya. H1 atau H2 nih? Oh ya, H1. Ada H1 ya. Banner H1. Ini paddingnya berapa ya? Jaraknya atau colornya deh. Satu itu nanti buat warna dulu aja ya, gimana ya? Oh ya, warna dulu aja deh. Ini bannernya di sini. Ini lupa tadi. White ya, simpan. Kita refresh. Kita simpan dulu, mana tadi? Kok white color, sorry. Colornya white. Nah gitu, jadi kan warnanya putih nih. Udah oke nih. Baru kita tinggal ngatur jarak-jaraknya aja. Si Saitama kita dorong ke tengah supaya dia letaknya ke tengah. Ya. Ini hacknya kita buat aja langsung. Kita dorong margin topnya ya. Berarti jarak gambar dengan objek yang ini kita dorong. Berarti pakai margin top aja ya. Margin top mana top? Margin top ini. Margin topnya 20 pixel. Kita buat 20 pixel dulu deh. Pasang 20 pixel, kita simpan. Oke, agak kedorong ya, tapi kurang deh. Kurang jauh ya. Kurang jauh. Kita tambah lagi jadi 100 saja. Nah, gini. Oh ya, pas ya. Ke tengah dia. Oke. Kemudian teks ini dengan ini juga kita atur. Kita atur ya. Yang ini image-nya kita buat border radiusnya udah oke, udah lingkaran, tingginya pas, border. Nah, teksnya kita buat satu tadi ya. CSS tolong rubah H1 itu marginnya, margin topnya 10 pixel. Itu ya. Kemudian yang P nya juga agak kasih jorong. Ini titik CSS tolong rubah pada bagian banner seperti ini. Yang P seperti ini, buka kurung. Kemudian margin topnya juga dari jarak itu kita kasih 10 pixel. Refresh. Atau gini deh, ini saya potong kemari, kayaknya lebih singkat. Bottom, semoga bisa ya, kita tes. Jadi nggak perlu didefinisikan lagi, cukup seperti ini ya, sama ya. Oke, kemudian pada bagian ini kita akan edit si yang tombol ini supaya sesuai dengan contoh. Ini selengkapnya. Titik yang mana tuh? Button ya. Oke lah. Titik CSS tolong cari tag banner. Intinya kita tetap berpaduan pada si pembungkusnya biar dia tepat dalam memilih selektornya. Banner
button, ini button. Nah gini, CSS tolong lupa pada bagian button, margin dari sini ke sininya buat aja margin topnya itu buat aja 60 pixel. Kemudian simpan dulu deh. Oh, segini ya, atau kurang naik ya, atau nanti ini kita besarin aja soalnya masih gantung di sini. Margin top kita buat paddingnya buat aja 10 pixel seperti ini. Nah biar dia besar, padding antara si objeknya itu masih jarak ya. Jadi kalau margin itu jarak antara objek ini keluar, sementara dia padding dari dalam ini mendorong atau menyelesaikan ukuran pada sisi bagian dalamnya gitu ya. Oke. Kemudian biar dia rounder gini kita bakal pakai border radius ya. Oke, panjangnya dulu kita atur. Panjangnya kita atur ya. Width-nya kita buat aja 400 pixel. Kayaknya cukup tuh. Tarik. Oh ya, banyak ya. Cukup. Kemudian biar tumpul sudutnya, biar nggak lancip seperti ini, kita buat border radius. Border radiusnya berapa ya? Biar tumpul buat aja yang agak besar pixel seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Kemudian ini kan kayak ada garisnya, kita buang. Tuh bordernya buat none. Nah jadi clean dia tampilannya. Kemudian warnanya seperti apa? Warnanya warna putih ya. Udah. Kemudian oke, itu aja. Cocok ya. Atau kurang naik sedikit. Atau ininya kita besarin aja. Ini kotaknya kita besarin lagi. Kotaknya itu yang mana dia? Kotak banner ini ya, berarti dia banner. Ini kita buat kira-kira agak lebih besar dari ini deh, 100 pixel. Simpan ya. Oh, cukup ya, atau kebesaran 700 deh, tawar menawar ya. Belum simpan 700. Nah itu aja dulu, ini karena penuh ini gitu. Udah segitu aja dulu. Nah kemudian dari sini supaya dia ketika diarahkan ya sama seperti yang ini tadi, hover, ketika diarahkan dia warnanya jadi biru. Oke, kita masuk button ini, kita panggil juga kembali. Ntar nih delete dulu. Titik banner button hover. Nah gitu, hover. Saya tolong rubah buttonnya itu ketika diarahkan mouse ke dalamnya itu nanti backgroundnya berubah gitu kan. Berarti background colornya buat aja jadi samakan kayak tadi. Mana tadi? Ini ya. Nih di banner tadi warnanya warna biru lah, biru Facebook. Nah gitu. Kita mau tuain lagi pun boleh. Nah itu aja. Nah kemudian kita simpan. Tadi brush kan? Nah gitu ya. Oh. Biru ya gitu ya. Berarti kita tinggal kasih warnanya biru tapi dia garis ya, ada garisnya. Berarti main body border bordernya buat aja 1 pixel saja, tipenya solid, warnanya putih. Nah gitu.
kita simpan. Tudut, tudut, tudut. Nah gitu ya. Oke. Berarti tinggal ngatur teksnya, kan ini hitam nih. Nah kita ganti putih. Color white. Simpan. Kita refresh. Oke, gitu ya. Ini udah. Oke. Itu untuk yang ini. Nah, ini kita akan buat supaya dia besar. Nanti ada yang satunya ini nanti kita atur di model spannya aja ya. Kita buat di sini aja deh. Banner. Oke, sini. Banner. Kita masukkan nanti H1-nya kita pakai biar dia kalau ada interaktivitasnya gini, ini kan diam ya, statis. Nah, kita buat animasinya lah. Perpindahan minimal perpindahan gini, tep gitu ya. Oke. Kita buat H1 seperti ini. Kemudian kita masukkan ini gini. Kita masukkan ini ya. Ini delete aja dulu deh. Ini ada titik-titik di dalam ini. Nanti kita buat sebuah tag baru yang namanya span gini. Span. Nah, gitu ya. Span ini kosongkan aja karena nanti teks yang selanjutnya itu nanti bakal ngisi yang di sini. Oke, berarti kita panggil span ya. Setelahnya before seperti ini. Jadi dia kayak properti pakai selektor lain. Kemudian kita masukkan konten seperti ini. Konten. Buat aja kosong tanda koma gini. Titik komanya jangan lupa. Kemudian kita akan buat animation apa ngomongnya, animation yang ini variabel lah ya, pokoknya gerak itulah. Kemudian secara infinite ya, berulang selama jaraknya 8 detik, tipenya is ini. Nah, kemudian biar dia transformnya kita buat translate inilah ya, translate-nya terhadap sumbu Y. Nah, ini untuk memberikan efek itulah. Jadi ketikkan aja lah ya. Kemudian 50% aja ya. 50%, kemudian warnanya nanti warna apa ini? Warna biru. Nah, buat aja biru muda. Light tadi blue. Nah, kemudian ukuran fontnya kita buat besar. Nah, ini buat berapa ya? 70 pixel kayaknya cukup tuh. Nah, itu. Ini belum gerak ya. Ini masih biasa aja dulu. Nanti dia dipanggil. Nah, kemudian selain 70 kita buat keyframe-nya. Nah, gitu. Kita buat keyframe-nya. Tadi terhadap gerak ini ya. Gerak. Nah, kemudian kita definisikan setiap presentasinya. Ya. Ini mulai dari 0% seperti ini. Kemudian ini kita kontennya apa? Konten yang akan ditampilkan adalah, nah itu tadi font yang ini. Nih, selamat datang, saya Tama. Kemudian terima kasih udah singgah gitu. Selamat datang. Itu dulu. Titik komanya jangan lupa. Ini saya copy aja biar cepet.
sampai 3. Ini buat aja 50%. Yang ini nanti buat aja 100%. Posisi 0 apa tulisannya? Menuju ke setengah berapa apa tulisannya? Kemudian yang 100 apa tulisannya gitu. Saya Muhammad, biar Indonesia ya. Saya Tama. Ini terima kasih. Apa tadi? Terima kasih sudah singgah. Sudah singgah. Ya, seru. Udah simpan. Oke. Ini komponennya itu saja. Kemudian kita cek di dalam web browser kita. Mana ya? Oh, nggak bekerja. Coba kita cek dulu lagi. Apakah dia ada yang miss? Span before, ini span. Ini belum disimpan tadi. Ini juga belum disimpan. Kita refresh. Nah, itu ya. Gerak-gerak ya. Saya tambah. Terima kasih sudah singgah, gitu-gitu. Atau kurang besar fontnya ya. Fontnya mungkin kurang besar. Ini udah 100% kok. Kita ganti menjadi mungkin H1. Ini buat 100 pixel. Wow. Belum simpan. Gitu ya. Udah. Nanti kita buat selanjutnya setelah ini. Segini udah cukup deh fontnya, jangan besar kali. Nanti kita atur ulang aja ya. Font family, pantes. Sorry. Font size itu tadi. Buat aja 70 deh. 100 nanti besar kali. Nah ya segini udah cukup deh. Oke, lanjut lagi. Ini udah kita tinggal masuk komponen yang di bawahnya lagi. Yang atas udah. Oh ya. Udah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita atur ketika dia di scroll, dia ini tetap ada gitu. Kayak ini ya. Dia tetap tinggal di situ. Nah, itu propertinya nanti kita letakkan di bagian sini. Navigasi gitu ya. Di bagian navigasi, kemudian biar dia lengket ke situ. Ini kita buat jenis ketentuannya, position ya, ada CSS position. Ini saya jelaskan langsung saja lah ya, secara rainbow. Seharusnya ada pembahasan khusus, cuma kan kemarin kita ngulang setelah pertemuan tatap muka ngulang, nah jadi nggak sempat bahas. Jadi kita secara rainbow saja. Oke, kita buat fixed seperti ini, fixed ya, buat fixed. Warnanya warna putih udah cocok ya. Kemudian background color. Oke. Udah, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita refresh. Kok yang ini? Yang ini. Nah, dia agak ke dalam tuh. Nah, nanti nampak tuh. Agak ke dalam. Kalau kontennya umpamanya kita banyakin nih di sini. Lorem. Nah, itu agak ada nyangkutnya dia. Nah, gitu. Tuh, saya tambah lagi deh biar nampak dia ya. Lorem. Nah, nampak ya. Nah, gitu. Udah. Oke, ini saya push. Nah, lanjut. Ini bagian headernya sudah. Ini sudah. Kita tinggal ngisi konten di bawahnya. Gitu ya. Nah, kontennya ini apa? Kontennya ini ada riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan. Kita masukkan nanti. Ya, kita masukkan dulu setiap konten-kontennya.
Nah, kita buat aja supaya ke bawah pun boleh juga, nanti pakai BR pun boleh. Kita pakai kelas baru, div terbawah. Ini satu ya, ini satu. Ini kok di situ. Biar nampak bedanya. Punya dia, punya ini. Atau biar gampang, kita bisa pakai yang namanya komentar. Nah gini, ketikan kurawal ini titik, ini nanti nggak akan dibaca untuk menandai kita aja. Navigasi. Nah kemudian kontrol slash gitu ya biar muncul. Ini banner gitu, biar tahu, biar beda-bedanya tahu, biar posisinya tahu, kan banyak nanti tuh. Ini riwayat pendidikanku, ini pendidikanku gitu. Ini nggak akan dibaca, nggak akan ditampilkan. Kalau kita refresh, kita tampilkan ya nggak akan dilihat atau nggak akan tertampilkan, karena itu hanya komentar saja, supaya ketika kita nengok coding, kita gampang memahaminya. Ya, kita buat div, kemudian kita buat aja satu ininya, kita buat dulu. Ini kan ada kotak. Nah di dalam ini kotaknya kita buat lagi, mereka ini dibungkus, walaupun yang ini tadi kan nampak ini diwarnai. Kalau yang ini dia nanti tidak ada atau transparan, cuma nanti secara codingnya dia ada, pakai div kosong ya. Div, nanti kita kasih nama divnya, nama kelasnya buat aja apa ya, kotak box, box aja lah, box kiri namanya, ini box kiri, buat aja box ini. Untuk apa ini? Pendidikan. Nah nanti kan ada kotak pendidikan untuk soft skill gitu, pendidikan. Nah gitu ya. Nah kemudian dalam pendidikan ini ada tulisan ini, ini ya, itu pakai apa itu, H1 saja. Dalam div itu ada H1, tekan tab, ketikkan riwayat pendidikan. Udah, simpan dulu, tampilkan lagi. Nah ini ya, tampilan pendidikan. Tenang aja, nanti kita atur lah pendidikan. Di dalam pendidikan ini nanti kita letakkan di tengah, kan gitu ya. Kita letakkan di tengah, kita kenai yang H1 ini. Nah gitu, ini apa namanya, box ya. CSS tolong jaringan saya kelas yang namanya box pendidikan, gitu kan. Perataannya, text align-nya itu center. Nah coba deh kita tes. Oke, ke tengah ya, nanti tinggal dorongnya supaya dia ke bawah ya, supaya dia ke bawah. Warnanya jangan terlalu hitam deh, ini kayaknya hitam banget, ini agak abu-abu nih. Mau hitam aja pun boleh kalau kalian apa, sayanya kurang lembut warnanya. Colornya pakai apa ya, kalau abu-abu 4D sampai 6 biji. Nah ini, kemudian simpan. Nah ini ya, warnanya abu-abu. Kemudian width-nya buat aja dia 90% dari kotaknya gitu. Tapi nggak usah deh, kayaknya berpengaruh nanti, gitu aja. Nah biar dia ke tengah. Kemudian margin left ya, kiri ke kanannya biarin ke atasnya nih ya, margin ke atasnya nanti bakal kita dorong nih nanti, kan gitu di boxnya ini. Kita pakai margin top.
Nah, ini topnya mungkin buat aja 30 pixel. Jadi kan ke bawah dia, ya kan, 30 pixel. Nah, kemudian nanti bisa dirubah, pokoknya nanti kontennya biar dia ke tengah lagi. Selain teks ada dia untuk align konten juga center tuh. Nah, nanti kalau di bawahnya bisa langsung ke tengah. Oke ya. Nah, kemudian kita sudah buat box pendidikan ini, dalamnya ada satu. Nah, di dalamnya lagi nanti ini ada ketiga komponen ini untuk riwayat pendidikan sekolah. Oke, ikuti aja ya. Nah, kemudian kita buat lagi ini di dalam div, ini ada div lagi di sini. Div, tekan tab, enter ya. Oke. Nanti divnya ini kita buat namanya aja ginilah, kelas box kiri gitu ya. Nanti kiri, tengah, kanan gitu aja lah ya, biar enak. Box kiri, kemudian gambarnya berarti img, tapi sebelumnya kita masukkan gambarnya mana ya, gambar yang SD ya, gambar SD, ikon SD itu namanya kan, img tab gambar ikon SD gitu ya kan, titik nama ekstensi filenya jangan lupa, png, simpan. Kemudian refresh kalau mau. Udah muncul ya. Kemudian apalagi tulisan ini H berapa, H1 atau ini H1, berarti ini bisa lebih kecil, kita pakai H3 saja buat paragraf baru ini ya. Kemudian pakai H3 pun boleh, langsung lagi kepit sekolah apa tadi, dasar ya, dasar. Kemudian paragraf baru lagi, saya bersekolah di SDN ini ya, kota lah, saya copy aja lah ya jadi contohnya ya biar cepat. Nah gitu semua. Oke, kemudian saya simpan, saya tampilkan dulu apakah sudah ada kontennya ya. Ini ya, kontennya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal masukkan setiap kontennya, masukkan dulu aja konten-kontennya untuk kita style itu nanti biar seragam. Ini kopikan pun boleh biar cepat lah, kopikan box kiri ganti box tengah gitu ya, tengah ya gitu, box tengah, satu lagi box kanan gitu, kanan. Ini ikon SMP SMA, SMP ikon SMA itu kan, ini kita gantilah sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu aja lah, SMA sekolah menengah pertama. Kemudian ini juga saya copy aja deh, kadang-kadang ini nanti bisa Anda buat juga sebagai nama sekolah Anda masing-masing kan gitu ya. Saya bersekolah nih lagi, saya copy ini, nanti ketikkan aja masing-masing nama sekolah kalian, sekolah menengah atas. Saya simpan, saya refresh, kok yang ini ya, ini saya refresh.
ini gambarnya sama dengan atas. Oke. Nah, ini kan dia karena sifat dari div, ketika kita membuat konten otomatis ke bawah sama kayak P juga. Nah, gitu ya. Sifatnya dia blok. Jadi harus kita paksa sehingga dia nanti ke kanan. Tapi sebelum itu kita buat dulu kotaknya ini yang ini. Kita buat dulu kotaknya. Udah. Kita masukkan. Ini kita masukkan lagi untuk kotaknya ini supaya dia sejajar. Nah, gitu. Terus kanan. Nah, ini fungsinya kita harus pakai yang namanya float lagi, sama seperti di navigasi bar pada bagian heading. Nah, gitu yang ini. Oke. Kita buat dulu floatnya. Di sini box 2. Bawahnya kita jadikan satu aja pakai dan CSS tolong carikan saya box kiri, box tengah dan kanan gitu. Biar sama nilainya intinya gitu. Box kiri box kiri koma gitu ya. Berarti dan. Kalau yang ini kalau dia seperti ini spasi berarti dia di dalam gitu ya. Kalau dia koma dia dan box kiri, kemudian kasih titik box tengah. CSS tolong carikan saya kelas yang namanya box kiri, box tengah dan box kanan. Ya, stylenya itu. Nah, di sini kita atur. Nanti kita kasih kotak seperti ini, kotak ini seperti ini, kotak. Kita atur. Itu kotaknya kita width-nya buat aja itu ada 3, berarti buat 300 pixel. Height-nya buat aja 320 gitu pixel. Kemudian margin top. Nah, ini coba buat dulu. Nah, ini ya. Ini kan udah nih. Berarti dia tiga-tiganya langsung disetting. Tadi margin width-nya itu lebar kemari. Kotaknya sebenarnya di sini ada kotak. Nanti saya kasih background-nya lah. Biar nampak ya. Background color biar nampak. Nya abu-abu. F0. Nah, ini baru nampak nih. Nah, ini kan kotaknya kan. Kotaknya sebenarnya ada 3, cuma dia masih berdempet, belum kita pisah. Itu ya, seperti ini. Kemudian jarak antaranya ini untuk text align-nya bisa kita atur. Align center. Ini ke tengah ya. Text align center. Kemudian paddingnya buat aja berapa ya? Padding topnya buat aja 30 pixel. Padding bottomnya jarak sini, jarak dari kotak-kotaknya nanti itu buat aja 7 pixel biar agak kepotong dia. Baru marginnya ini kita kasih. Marginnya jangan tulis gini-gini ya, jangan pakai bottom top itu, langsung aja capek. Nah, jadi biar cepet. Jadi ini nanti huruf awalnya maunya 70 pixel. Itu atas. Kemudian searah jarum jam dari atas 70 ini atas, jarak atasnya. Jarak atas ini sini kemari. Jarak masih komponen inilah, dia ke atas itu. Kemudian buat berapa ya? 20 pixel. Itu jarak kanannya kemari, nanti ngasih jarak kanan ini. Kemudian 20 pixel juga ini kanan, bawah dan samping itu buat aja 55 pixel. Soalnya kita nggak pakai flexbox. Kan ada jaraknya nih ya.
ada jaraknya, baru padding ini bukan button nih, kayaknya salah nih. Ini berapa nih ya? Ini left aja lah, atau gini aja lah, pakai shortcut kayak margin tuh lah. Ini buat aja 30, ini 7 pixel lah gitu. Jadi atasnya 30, atas bawah 30, kiri kanan 7 pixel lah gitu. Nah, gitu ya. Kanan padding topnya simpan dulu. Oh, kok gagal ya? Ini 30 pixel. Udahlah. Padding satu-satu juga lah ini. Right-nya 7 pixel. Error deh. Coba di reload ulang ya. Saya box kiri, box kanan gitu. Marginnya berapa? Baru kita kasih komponen yang namanya float. Floatnya buat aja left. Simpan. Nah, biar ke samping dia kan. Oke. Lagi paddingnya ini tadi karena dia kita pakai float jadi agak bermasalah dia. Nanti dulu aja tuh, terakhir aja. Ini simpan dulu ya. Kita atur border radiusnya dulu. Border radiusnya buat aja 5 pixel. Sehingga dia agak tumpul. Kalau kurang bisa ditambahi 10 atau berapa. Ini karena abu-abu jadi nggak bakal nampak. Tadi belum paddingnya ya. Paddingnya 30 pixel kali sama 70 pixel aja lah. Tadi nggak masalah gitu karena di pixel. Nah, marginnya berapa nih? Dia terlalu besar ya. Kiri kanannya nih, bawahnya juga kita atur lah ini. Terlalu besar nih. Jadi kirinya untuk paddingnya jangan 30, atas ini buat aja. Kalau ini 30 gimana? Nggak bisa ya. 30 ya. Oke, jadi ini. Kemudian jarak. Oke, tinggal jarak teks berapa tadi nih? A3 ya. A3 ini dari logo ini ke bawah gitu ya. Kita dorong. Kita masukkan lah. Ini untuk boxnya saya rasa udah nih. Ini atau kebanyakan ya. Atau segitu aja ya. Segitu aja deh. Maaf Bapak labil. Gitu ya. Kemudian kita buat hovernya ketika diarahkan mouse-nya kemari itu dia memiliki warna yang berbeda seperti ini ya. Kita masukkan definisinya lagi untuk stylenya. CSS tolong ubah pada box kiri ini copy aja, ini copy boleh nih. Propertinya kan ini juga dipanggil box kiri, jangan lupa penutupnya. Ini box kiri hover gitu, hover, ini juga hover, gitu. Nah kemudian ketika dia diarahkan warnanya berarti background color, background color warnanya kayak tadi, mana yang Facebook tadi ya, kayak warna Facebook. Nah ini aja deh.
kodenya ketikkan aja 3B 59999 gitu ya, titik koma, jangan lupa titik komanya. Nah kemudian simpan dulu, refresh. Oke lah, bisa ya. Yup. Nah ini kemudian ini kan teksnya hitam ya, biar cantik dia nampak, ini putih. Ketika disorot dia selain backgroundnya biru, dia juga warnanya putih, berarti colornya white saja kita kasih. Oke, ini kejauhan. Biar rapi, saya tap aja ke dalam. Nah, refresh. Oke ya, saya. Kemudian karena ini terlalu dempet di sini, ini akan kita kasih jarak. Nih, kan masih nempel. Mau kita kasih jarak pada dasaran ini. Oke, berarti kita panggil apa ini? K3 ya. Kalau CSS, tolong carikan saya apa ya? Inilah pendidikan lah. Box pendidikan. Nih. Kemudian dalam box pendidikan itu semuanya ini yang ada di dalam H3 gitu kan. CSS tolong carikan saya box pendidikan di dalam H3 dan juga P, berarti P-nya yang ini ya. Ini P ini pokoknya yang P itulah. Nah, P itu kemudian kasih margin ke atas, berarti sekolah ini dan ini atasnya berarti ini ya, dia akan jorong ke bawah nanti. Margin topnya buat aja 10 pixel. Kemudian bottomnya margin boleh tulis shortcut gini boleh ya, ini atas, kanan, bawah, kiri gitu ya, atau dia bisa dipisah-pisah kalau menggunakannya dia sendiri-sendiri. Margin bottomnya 13 pixel aja dulu. Oke, lebih besar sedikit, baru dia padding topnya buat kosong 6 pixel, padding atas bawah ya, biar cepet kayak itu aja lah, biar enak. Padding topnya itu kita buat 0 pixel, kemudian kiri kanannya 20 pixel, nah gitu. Nah itu kan kiri kanan 20 pixel, sama ya. Ini agak gendut nggak apa-apa lah, ini lebih lega, lebih bagus. Nah, saya untuk yang tahap ini. Nah, kemudian kita akan membuat setelah pendidikan apa? Soft skill ya. Soft skill ini ya. Soft skill ini kita copy aja lah. Kayak ini tadi. Nanti kita copy ini juga. Ini berarti ini copy aja semua ini. Dari sini yang copy-nya, dari pendidikan ini. Pendidikanku terus sampai bawah. Nah ini copy, biar nggak banget ngetik, biar cepet, biar singkat. Ini pastikan yang ini untuk ini skill, nah gitu kan soft skill ya, nah gitu. Ini soft skill udah. Ini kita gantilah, ini boxnya namanya samakan aja kayak yang di sini nih, soft skill. Soft skill
Ini kiri kanannya biar aja, nanti kita pakai properti yang ini karena sama. Ini biar aja, nggak usah dioprek-oprek, kita mau ngoprek yang ininya aja. Ya, soft skill. Dia dibungkus dalam soft skill ada riwayat pendidikan. Nah, ini ganti menjadi soft skillku. Soft skillku. Itu ya. Ini sama karena kontennya dia sama, jadi kita tirukan aja. Soft skillku. Kemudian ininya kita ganti apa namanya ini? SEO optimization. Maaf kalau salah ngebukannya. Kita copy di sini. Kalau kalian diketik ya, tergantung hobi tergantung soft skill kalian. Membaca, boleh membaca. Saya suka membaca ini sampel saja. Untuk sampel, untuk contoh. Hobi saya app development, yaitu untuk ini. Nanti bisa kalian rubah ke skill kalian apa, atau hobi pun boleh kalian rubah. Web design aja lah, kita rubah web design. Oke, karena kita menggunakan properti yang sama ataupun menggunakan kelas yang sama dengan yang di atas, hanya pembungkusnya yang beda. Nanti kita hanya akan menggunakan yang ini. Yang ininya biar aja, nanti dia yang baca otomatis yang ini, karena kan propertinya dia bisa dipakai berulang kali kalau kelas kan. Tuh. Seperti ini ya. Nah, ini. Oke, web design app development. Kemudian ini letakkan ke tengah, itulah biar dia ke tengah. Nanti kontennya itu ya kita kasih text align ya. Text align center di bagian ini. Nah, habis buat pendidikan, kita buat kayak ini aja, dikopikan aja lah ya, biar enak. Mana tadi? Ini. Oke, sinilah. Tunggu ya. Kita buat dulu box soft skill gitu. Titik box soft skill. Ini kita copy aja lah. Karena samanya ini. Kita copy, kita ganti box soft skill. Ini kalau kita udah sama, biar aja ini nggak usah deh. Sorry. Nah, ini. Ini kita buat titik box soft skill dan box soft skill. Nah, ini ya. CSS tolong carikan saya box soft skill ini. Kemudian text align-nya itu center. Kemudian warnanya sama warna ini. Apa itu? Warnanya samakan warna itu, berarti yang ini ya. 4D. Ya, kita copy atau ketikan aja lah. Crash 4D. Nah, itu. Nah, kemudian kita buat width-nya ini kayaknya nggak perlu sih. Dia karena sudah ke tengah, width-nya biar aja otomatis. Marginnya aja kita atur. Margin. Tuh ya. Margin. Tuh, kemudian buat aja dia atas kiri kanan 0 pixel gitu. Atas kanannya buat otomatis saja.
Cowok tuh biar dia kiri kanannya ngepaskan sendiri. Atas kanan, atas dan bawah, kiri kanan, nah gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian jarak ini kemari ini harus kita atur nanti. Biar apa? Biar rapi. Ya, marginnya berarti ini biar dia jorong kemari, berarti kita jarak antara teks dengan ini itu harus kita banyakin, yaitu margin top. Margin top seperti ini. Kemudian kita buat berapa ya? 300 pixel. Simpan dulu, gak ngaruh. Soft skill, box soft skill, ini dia. Ini belum. Nah, kemudian margin topnya buat atau kurang ya. Coba kita buat yang paling banyak dulu. Apakah dia terdorong atau enggak? Oh ya, oh sedikit, enggak ngaruh rupanya. Jadi kita pakai yang agak besar. Oke. Nah, gini ya. Oh ya, yang atas ini tadi belum. Itu riwayat pendidikan yang mana dia? Riwayat pendidikan, box pendidikan. Box pendidikan. Mana dia box pendidikan? Nah, ini. Jentopnya buat aja 90. Nah, gitu ya. Jadi biar agak lega. Oke. Tenang, sedikit lagi kita selesai. Karena pada bagian ini satu lagi. Nah, box soft skill gitu ya. Kemudian ini juga sudah tercover dengan baik karena dia menirukan style yang di sini. Jadi aman ya. Nah, kemudian kita tinggal buat apa ini? Setelah ini kita buat kontak ya, box kontak berarti ya. Oke, kita buat box kontak sini. Ini tadi kan udah nih box soft skill. Kita buat aja box kontak div. Kita buat div dulu kotaknya biar supaya nanti kita buat ini satu kotak. Gitu kan, tab, enterkan. Kemudian kelasnya nanti kita buat namanya box kontak itu ya. Ini box saja. Namanya bebas ya untuk kelas. Terserah kalian supaya enaknya aja. Yang penting nanti ketika dipanggil sebagai selektor di style CSS ini kalian ingat gitu kan. Saya buat box kontak, samakan kontak, gitu ya. Nah, kemudian di situ ada hubungi kontakku. Oke. Berarti pakai H1 aja. Atau ya H1 aja lah, agak besar. Hubungi kontak tuh, nah gitu. Dan paragrafnya nomor handphone kalian ya. Sebelumnya ada gambar, masukkan image src. Gambarnya yang mana? Video chat ya, ini ya, video chat. Video masukkan dulu foldernya, folder gambar slash video chat png, chat .png. Nah, kemudian di bawahnya ada nomor handphone. Kita pakai biar besar pakai H2 tapi lebih kecil dari yang ini. Tekan tab. Tekan aja 08 sekian. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Oh, ini ya. Oke, karena ini gambarnya gambar asli, belum kita lakukan styling sehingga dia kegedean gitu ya. Nah, kita aturlah. Aturnya di sini. Ya, CSS tolong carikan saya box yang namanya box kontak.
dan di dalamnya image, ada gambar tag image. Yang ini berarti image berada di dalam kelas kontak gitu ya, biar dia lebih spesifik. Nah, kemudian enak dia marginnya ya. Oh, gambarnya dulu deh, kecilin widthnya dulu. Widthnya buat aja apa ya, 50 pixel. Kita coba dulu. Shoot. Waduh, kekecilan. Kita buat widthnya 100 aja lah, jangan nanggung-nanggung. Oke, cukup ya. Kemudian jarak atasnya itu margin topnya ke atas gitu kan, kayak tadi. Tekan margin top gitu. Margin topnya buat aja 50 pixel. Udah kedorong? Enggak ya? Untuk yang di sini. Untuk image-nya. Kemudian bawahnya juga kasihlah margin bottomnya 30 pixel. Refresh. Ini ya. Ini kita ambil, kita masukkan, kita definisikan di sini box kotaknya ya. Yang ini biar dia turun ke bawah, yang ini. Kita buat aja lah di sini dia titik box kontak, cuma kan dia nggak kena di image-nya. Tadi kan kita kenai si image yang di sini. Kita kenai langsung satu kotak aja semua ya. Kontak gitu ya. Posisi teksnya align. Teks line-nya center. Kemudian warnanya samakan kayak yang tadi ini aja lah. Teks color ini samakan aja sama box soft skill itu. Di sini samakan warnanya. Kemudian margin topnya buat aja 500 pixel biar sekalian banyak. Nah, ini saya rasa bisa, ya kan? Berarti dia langsung kotak ke kotak. Oh ya, ini tadi kan kotak juga. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ini sudah. Oh, tinggal buat bagian bawahnya ya, bagian apa namanya? Bagian footer ataupun kakinya. Itu di sini kan bisa dilihat. Nah, ini right. Nah, itu kita buat kotak lagi lah. Kita buat div kosong. Buat div untap gitu kan. Kemudian kita kasih di dalam sini kelasnya, buat aja kelas footer. Secara umumnya aja, kita bahasa umum aja kita pakai ya. Kemudian ini P biasa aja, paragraf, copyright gitu kan, namanya kita Saitama, NIM-nya berapa, maunya NIM 23 gitu kan, depan. Kita refresh dulu. Nah, ini ya, sudah ada kontennya. Kita tinggal ngasih div-nya itu warna. Nanti kita masukkan di sini ya, kita masukkan nanti pada bagian ini. Itu namanya sesuai dengan nama kelas kalian yang kalian buat di situ. Saya di sini pakai footer, namanya footer. CSS tolong rubah footer. Warna background colornya abu-abu, gray gitu ya. Kemudian 100% aja untuk weightnya 100% aja, mengikuti ukuran monitor. Kemudian tingginya berapa kira-kira ini ya, 30 mungkin ya, coba tes 30 pixel. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini aku sama atau enggak?
oh kurang besar, tambah lagi 40%, 40 pixel, refresh. Oke ya, besar ya. Sekarang kita tinggal tugas kita ngatur paddingnya. Kalau margin tadi antara objek keluar, ini objek ke dalam. Jadi colornya dulu kita rubah, warnanya white aja lah, white. Kemudian paddingnya buat aja 3 pixel. Kita coba gitu ya. Kemudian jarak antara tulisan ini dan kotak ini berarti kita kasih margin, karena dia objek kotak dengan ini kan udah objek luar ya. Jadi kita ketikkan margin gitu ya. Kita ketikkan margin, atasnya 50 pixel. Kemudian kiri kanannya auto saja, bawahnya kita aja 0 lah. Nah gitu. Dan kita simpan. Kita refresh. Alhamdulillah sudah ya. Ini sudah jadi. Kita tinggal membuat linknya ini supaya bekerja sesuai dengan pagination yang sini. Cek di sini. Oh ini jaraknya tadi kurang ya. Nah itu. Udah. Kotak IMG. Udah, itu dia yang ini juga sudah, ini juga sudah. Nah. Kasih BR aja yang di sini juga boleh lah. Kayak tadi. BR mantap. Biar kedorong dia ke bawah. Udah, secara keseluruhan udah hampir selesai ya, sudah hampir keseluruhan udah selesai. Oh ini gambarnya belum kita rubah ya. Ya tunggu. Itu dia pakai yang SEO ini dan ini. SEO ini gambar yang mana nih? SEO. Oh yang ini 1, 2, 3. Oh ya berurutan ya. Nanti kita buat, kita gantilah dari box soft skill ini ya, yang kiri ganti menjadi icon 1. Nah, ini aja 1, ini icon 2 nggak ada 1 di situ, icon 2, icon 3. Kita simpan, kita refresh kembali. Oke ya, ini berubah ya. Oke, saya rasa cukup sampai tahap sini. Namanya tinggal menggambarkan interaksinya seperti ini supaya nanti dia sesuai dengan ininya. Ini kita perlu oprek lagi dari dalamnya, kita flashback ke belakang lagi, konten-konten mana yang bakal dikasih. Kita akan memberinya sebuah ID ya di sini. Nah di sini kita pakai ini, ketikkan crash hi gitu ya, sesuai dengan namanya aja. Kemudian crash pendidikan, buahnya buat aja soft skill gitu, soft skill. Ini juga kontak. Nah, jadi link ini ceritanya gini, jadi ketika link ini diklik dia akan menuju ke ID yang ada di sini gitu ya, posisi screennya. Nah gitu, ini harus disesuaikan, kita harus menyesuaikan ukuran dari tampilan kita. Soft skill yang ini tadi belum ada crashnya, jangan lupa. Ini juga jangan lupa pakai crash. Nah setelah itu kita akan lakukan pada bagian-bagian ini. Kalau yang high dia mana? Kalau yang high dia tetap pada bagian yang banner ini ya. High sini, banner ini dia pada posisi ini. Ketika klik ini kamu balik pendidikan,
Nah sini klik hi, balik ke sini. Nah gitu ya, posisi awalnya. Di sinilah kita kasih ID-nya. Div spasi kelas ya. Di banner, oh di banner aja lah. Di banner kan? Bener kan? Oh ya bener. Banner, kemudian kasih ID sama dengan sini. Nah, sorry. Setelah tanda kutip 2 ya, karena itu milik kelas. Jadi ID seperti ini, tekan hi. Nah, jadi nanti dia menuju ke klik ini, dia menuju kemari. Nah, gitu. Hi. Kemudian kita buat di sini gini. ID. Ini nanti kalau nggak bisa nanti kita buat sendiri menggunakan teknik BR tadi, biar dia pas posisinya. ID apa ini? Pendidikan. Lagi setelah ke pendidikan, soft skill. Pendidikan sini sebelum tanda tutup kurung, ID enter, soft skill. Nah gitu ya, soft skill. Lu kecil aja biar rapi. Soft skill. Kemudian setelah soft skill, bagian apa nih? Kontak ya, kontak. Ini sini kita ketikkan ID, ketikkan kontak. Oke. Nah ini kita tes dulu. Soft skill pendidikan ya, hai pendidikan, soft skill kontak. Nah gitu ya, kontak udah bener, soft skill dia kurang naik sedikit, yang ini juga kurang naik, ini pas, kurang turun ke bawah ya. Ini kita pakai teknik BR aja lah ya. Pendidikan di mana itu? Pendidikan. Nah ini kita kopikan di sini. Ini saya cut aja. Saya pindahkan di BR ini, BR karena ada perlu teknik khusus nih di sini. Dia harus kita sesuaikan sendiri. Kemudian ini harus ada BR, tab. Banyakkan aja lah nggak apa-apa. Nanti kita sesuaikan. Kita refresh. Ketik hi, pendidikan, ya betul ya. Kebanyakan. Coba ini kita buat hi, pendidikan, soft skill. Kena di soft skill ya. Hai pendidikan, soft skill buat gitu juga tekniknya, buat soft skill. Nah dia soft skill di bawahnya sini, ini kita potong, tekan aja kayak tadi, BR tekan tab. Ini perlu trik khusus ya, harus dipaskan sesuai dengan layar. Jika soft skill. Ini kayaknya terlalu ke tengah, dia nggak akan berlaku kalau buat kayak seperti ini. Ini saya delete saja. Ini saya copy ID-nya, saya delete BR-nya ya. Kita pakai trik key di situ, trik di sini. Berarti nanti kita letakkan di sini aja deh, pas di sini di bawahnya. Nah gitu ya, kita buat BR-nya di sini. Nah gitu, di sini kita buat kelas ID soft skill, BR tab. Nah, kok bisa banyak, nggak apa-apa. Udah simpan, di refresh. Ini kan soft skill kontak gitu ya. Oke, kontak. Nah ini. Oke. Jadi ini contoh dari perancangan website ya sederhana menggunakan teknik HTML dan juga CSS. Di sini mungkin
kalau tampilannya perlu diperbaiki sama kalian, silahkan diperbaiki menggunakan warna lain ya, silahkan warna lain, fotonya diganti juga boleh, nama Anda ganti, kemudian konten-kontennya juga mau diganti boleh. Ini sesuaikan sama sekolah dasar Anda, kalau mau dirubah juga boleh. Nah, sekolah Anda sekolah mana, SMA-nya, aliyah atau apa, kalian rubah. Soft skill-nya juga bisa kalian rubah. Nah, gitu ya. Oke, kalau nanti kurang paham, ya bisa bertanya dengan saya langsung melalui grup kita, atau kalau memang ketinggalan, ini kan dia video, jadi Anda bisa mengulanginya lagi bagian mana yang kurang pas. Nanti bisa kalian lihat secara berulang kali. Nah, gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semangat untuk belajar dan menyambut pembelajaran yang baru, semangat yang baru juga, dan hadapinya dengan sabar ya, walaupun di tengah beberapa kondisi permasalahan yang ada. Saya harap ya tidak jadi masalah yang utama ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.